Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Jurotun, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu koneksi antar materi, refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Menurut saya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, murid itu unik. Yang kedua, murid seperti kertas kosong yang siap ditulis oleh guru. Kemudian murid cenderung malas dalam pelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran di kelas sangat membosankan. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah, yang pertama, saya mendapat pemahaman bahwa murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu kita harus memahami sebagai guru. Kemudian, dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini, maka selayaknya guru itu harus bisa menjadi penuntun terhadap murid. Artinya, menuntun murid supaya tidak salah arah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara guru menjadi sebagai seorang pamong yang sesuai dengan trilogi pendidikan yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang meliputi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo yaitu seorang guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Ing madya mangun karso, guru harus bisa membangun semangat murid-muridnya. Dan tutwuri handayani, guru harus bisa mendorong kemajuan, mendorong untuk keberhasilan murid-muridnya. Itu menurut saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, setelah saya mendapatkan pembelajaran modul 1.1 ini, saya mendapatkan pemahaman baru, yaitu murid bukanlah kertas yang kosong. Murid itu ibarat kertas yang sudah ada garis-garisnya. Tinggal bagaimana kita selaku guru bisa menebalkan garis-garis itu. Murid sudah punya minat, murid sudah punya bakat. Tinggal kita sebagai guru bisa mengasah bakat dan minat murid-murid tersebut sehingga murid itu menjadi bahagia terhadap hidupnya. Yang kedua, yaitu melakukan pembelajaran konseptual sesuai dengan sosiokultural dari murid tersebut. Dengan pemahaman bahwa murid itu punya kodrat alam dan kodrat zaman, kita tidak bisa memungkiri bahwa murid kita berbeda dengan kita dulu pada saat menjadi murid. Dari itu, saya kemudian membuat pembelajaran melalui
contoh-contoh konseptual yang sesuai dengan sosiokultural yang dimiliki oleh murid-murid saya. Dalam hal ini karena saya di Demak, saya biasanya kemudian menggunakan grebek besar yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Demak, mencoba saya masukkan ke dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan melalui praktik baik dalam kelas. Yang saya lakukan adalah dengan membuat pembelajaran bermakna. Salah satunya adalah PBL-DJ, pembelajaran berbasis masalah dengan diktat Jurotun Guru Channel. Saya meminta anak untuk menyelesaikan masalah secara kelompok, kemudian saya memfasilitasi dengan menggunakan media diktat buatan guru sendiri, didampingi dengan channel Jurotun Guru yang di dalamnya sudah terdapat materi-materi sesuai yang ada di diktat. Setelah itu, saya mendampingi anak-anak dalam pembelajaran. Anak-anak dapat menyelesaikan pembelajaran dengan baik, mereka bisa berkomunikasi aktif, bisa menyampaikan pendapat lewat presentasi, dan bisa menyimpulkan pembelajaran yang diikuti. Dari sini didapatkan murid-murid merasa bahagia dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ada testimoni yang dilakukan oleh murid dan teman sejawat kami. Bagaimana testimoninya terhadap Bapak Jurotun? Menurut saya, Pak Jurotun mempunyai cara mengajar yang menyenangkan, membuat suasana dalam kelas menjadi mudah menyenangkan, tidak membeda-bedakan sesama siswa, melayani siswa dari saat bertanya maupun kesulitan dalam proses. Pak Jurotun mengajarkan melalui media diktat dan gitu, dan menyelesaikan dengan masalah sesuai. Sudah aja Mbak? Ada yang lain enggak? Oke, enggak ada. Oke, terima kasih ya Mbak. Sama-sama, Pak. Oh, bagaimana testimoni Bapak terhadap Pak Jurotun? Yang pertama, Pak Jurotun itu sebagai guru yang tidak pernah membeda-bedakan murid, itu satu. Kemudian yang kedua adalah Pak Jurotun beliaunya adalah guru yang menyenangkan. Ada lagi biasanya Pak Jurotun itu menggunakan media tipek atau berbasis komputer yaitu YouTube dan diktat. Kemudian Pak Jurotun itu beliaunya adalah suka melayani murid, dalam arti di kelas maupun di ruang guru Pak Ju selalu melayani murid dengan baik. Kemudian yang terakhir, Pak Jurotun itu selalu menghubungkan suatu pembelajaran dengan masalah yang berbasis sosiokultural. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayu. Oke, sama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak